Malam hari ini saya diminta oleh Ustadz Rahmatullah untuk menyampaikan materi judulnya menemukan ketenangan dan kedamaian di tengah kesibukan duniawi. Kalau judul ini diperuntukkan untuk antisipasi, maka teramat menyenangkan. Tapi kalau tema ini dibuat karena satu fakta, masyarakat atau jamaah Masjid Al-Furqan, maka ini menakutkan. Jadi kalau tema ini sebagai antisipasi menghadapi tantangan zaman yang semakin sibuk dengan dunianya, ini baik. Tapi kalau ini sebagai fakta, maka ini perlu diwaspadai betul-betul. Baik, poin pertama yang ingin disampaikan bahwa as-sakinatu hibatun rabbaniyah. Ketenangan itu hadiah dari Allah. Yulqihallahu fi qulubi ibadi. Allah letakkan di hati hambanya. Jadi kalau kita tenang dan merasakan ketenangan, kita sedang dapat hadiah yang bisa jadi hadiah itu tidak diberikan kepada semua hambanya. Karena itulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, huwallazi anzalas sakinatu fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Ini yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri. Kan enggak semua orang bisa tenang. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah berdoa supaya Allah turunkan ketenangan. Ada orang yang di tempat paling tenang pun nggak tenang. Kenapa? Tidak Allah kasih. Maka minta ketenangan itu. Ada bahkan orang yang pakai obat paling mahal, obat penenang pun tidak bisa tenang. Obatnya diminum tapi nggak tenang. Ada enggak? Ada enggak kira-kira? Sudah minum obat penenang tapi juga tidak tenang. Ada enggak? Yang mana? Yang mana orangnya? Kemudian yang kedua, mafhum yang kedua. As-sakinah hiyal hudu fi wasatil asifah. Ketenangan itu adalah kenyamanan di saat badai. As-sakinah laysat riyabal masyakil. Ketenangan bukan hilangnya masalah, tapi ketenangan adalah kenyamanan saat ada badai. Ketenangan yang hakiki. Jadi orang yang dianggap tenang bukan gak ada masalah. Bukan gak ada masalah. Justru ketika orang lain menganggap dia sedang dalam masalah, dia tenang-tenangnya. Kita cenderung beranggapan bahwa ketenangan itu kalau masalahnya gak ada. Coba berapa banyak orang yang di tengah laut saat badai dia merasa tidak tenang. Di dalam pikirannya kalau badai ini selesai dia akan tenang. Tapi begitu sampai di pantai pulang, istrinya marah-marah karena nggak bawa ikan. Badai yang pertama hilang, badai yang kedua
Tapi ketenangan adalah kenyamanan ketika dia sedang dalam badai. Fil asifah, wasatil asifah apalagi. Kemudian di sini ada khumasiyatus sakinah. Khumasiyat as-sakinah itu, kalau istilah khumasi ini kan sesuatu yang dibagi 5. Jadi ketenangan itu kalau diiris, dijadikan irisan itu ada 5 bagian. Al-bina ad-dakhili, ini semuanya bangunannya ada di dalam. Jadi ketenangan itu bangunannya ada di dalam. Yang pertama, ini yang paling dalam yang harus ada pada kita. At-tawakkal. Orang kalau mau tenang, dia harus punya irisan paling dalam, namanya tawakal. Al-Quran memberikan contoh orang-orang soleh terdahulu, di mana mereka menurut pandangan orang lain sudah seharusnya hatinya hancur, tapi semakin besar cobaannya semakin kuat dan semakin tenang. Satu di antara yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ketika Allah sebutkan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim ini berada dalam satu titik di mana secara makul, secara akal, beliau tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Kedua tangannya diikat, kakinya diikat, kayu bakar disiapkan. Bahkan katanya Namrud itu waktu itu meminta seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu. Sampai-sampai ada orang buta katanya dalam satu asarisme. Ada orang buta di dalam hutan, di paling pinggirnya kerajaan itu dengar kabar kalau Ibrahim telah menghancurkan Tuhan-Tuhan itu. Ada orang buta. Dia kemudian minta kepada keluarganya supaya ikut dituntun untuk menyaksikan dibakarnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bayangkan, dia nggak bisa lihat, tapi ingin menyaksikan Nabi Ibrahim dibakar. Kayu-kayu ditebangi, kayu-kayu disiapkan, api menyala dengan besarnya. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Yang diucapkan adalah kalimat tawakal. Apa kalimatnya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kata Nabi Muhammad, qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar. Diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam neraka. Coba ini diterapkan. Tingkatkan tawakal. Ini irisan paling dalam. Yang kedua, itu kaum muslimin dalam perang Ahzab. Jumlah kaum muslimin saat itu masih ribuan kecil. Baru saja kaum muslimin dengan Rasulullah SAW dimenangkan oleh Allah dalam Badar, kemudian diuji dalam Uhud. Umat Islam saat itu jumlahnya bisa dikatakan tidak terlalu banyak dibanding orang kafir yang saat itu, orang-orang kafir berkoalisi dengan musuh-musuh Islam yang ada di kota Madinah dari Bani Quraidah dan beberapa orang munafik yang hendak menghancurkan kekuatan umat Islam. Bayangkan, jumlah yang sekitar, ada yang menyebut sekitar 3.000, itu harus menghadapi pasukan yang jumlahnya belasan ribu. Orang-orang munafik datang ke hadapan Rasulullah dan para sahabat. Apa yang mereka katakan?
Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang itu sudah kumpul, jumlahnya banyak. Takutlah kalian pada mereka. Fakhshawhum, takutlah kalian. Kalian mesti kalah. Kalian harus mundur. Nggak ada gunanya kekuatan kalian. Apa yang terjadi? Semakin ditakut-takuti dengan kekuatan besar itu, semakin keadaan dianggap lemah itu, apa yang terjadi? Fazadahum imana. Mereka bertambah iman. Orang kalau tawakal kepada Allah, semakin keadaannya sempit, semakin sulit, tawakalnya semakin tinggi, yakinnya kepada Allah semakin tinggi. Apa yang diucapkan? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ramannya apa? Ramannya, akarnya itu di hati. Tetapi secara aplikasi, secara spontan itu keluar lewat lisan. Makanya nanti perhatikan, orang-orang yang sedang dalam keadaan sulit, untuk mengetahui hatinya, lihat dari apa yang keluar dari lisannya. Jadi kalau orang sulit, ada masalah, apa yang keluar? Dia akan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita harus belajar dari beberapa kawan dan saudara-saudara kita yang menjadikan kalimat ini sebagai kalimat zikir dengan tambahan ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dijadikan zikir. Oke, yang kedua, irisan yang kedua, irisan lebih luar lagi. Mereka akan senantiasa berzikir kepada Allah. Kita menganggap selama ini tenang itu ada pada wasilah, tenang itu ada pada perantara. Coba tanya di sini semuanya, survei saja. Apa yang paling menenangkan? Rata-rata jawabannya adalah uang. Sepakat? Mulai tidak sepakat karena pengajiannya sudah hampir sampai tengah. Coba ditanya di awal, jawabannya pasti uang. Apalagi ibu-ibu, apa yang paling menenangkan bagi ibu-ibu? PC. Uang itu wasilah. Uang bukan sumber ketenangan, tapi bagian dari cara menenangkan. Anak kecil nangis, ya Jong, beli es krim ya Jong, beres. Betul nggak? Bapak-bapak pulang dari mana, kemudian tiba-tiba istrinya cerewet, ya belanja, beres nggak? Kompang di atasnya. Beres. Benikun beres ben beres. Dilayani suaminya, layaknya raja setelah itu. Ben putu apa mas? Nah ini sebenarnya wasilah, tidak apa-apa, tapi jangan mutlakkan menjadi 100%, bahaya. Kenapa? Karena yang banyak uang belum tentu dia mendapatkan ketenangan. Ada kalimat yang masyhur itu, biasanya dibuat story oleh sebagian kawan-kawan. Kalimatnya begini: al-malu yastaris sarir wala yastarin naum. Harta itu bisa membeli kasur, tapi tidak bisa membeli tidur. Orang kaya itu bisa membeli kasur yang paling empuk, tapi belum tentu bisa tidur dengan tenang. Ya, berarti hanya wasilah. Wal malu, harta itu yashtarid dawa, harta bisa membeli obat. Wala yashtaris sifa, harta tidak bisa membeli kesembuhan. Sepakat?
Wal malu yastari sa'ah. Harta itu bisa membeli jam. Bisa beli jam yang mahal. Ada jamnya, kalau jamnya artis, pemain bola yang terkenal itu, jam itu harganya 100 miliar. Wala yastaril waqt, tapi tidak bisa membeli waktu luang. Artinya apa? Uang itu wasilah, jangan jadikan target akhir. Kalau dijadikan target akhir, maka yang terjadi segalanya dikorbankan demi uang. Begitu juga dengan jabatan, begitu juga dengan popularitas, nama ingin disebut, jangan jadikan. Berapa banyak orang yang dikasih itu, tapi ketenangan tidak datang. Kenapa? Karena sebenarnya sumber ketenangan ketika seseorang bisa mengingat Allah. Beda kalau wasilahnya yang Allah tunjukkan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau zikir beda. Orang dikasih wasilahnya saja itu sudah ada perasaan berbeda. Misalnya kita pekil ini, tepaan ngosok. Lalu ada yang mengingatkan, istighfar. Meskipun ngosok itu tensinya akan turun sedikit. Astagfirullah. Astagfirullah, saya enggak ya. Tapi tensinya mulai turun. Terus. Makanya nanti orang-orang yang lisannya senantiasa dihiasi dengan zikir, hatinya pasti lebih tenang. Makanya ada kalimat begini, al-hisnul ladzi yaqi min qalaqil haya wa yajlabut tumanina. Zikir itu adalah perlindungan dari galaunya kehidupan. Sudah, kalau semuanya dikembalikan pada Allah. Zikir yang sebenarnya bukan cuma lisan ya. Zikir yang sebenarnya itu zikir dengan hati. Ada apapun masalah, ingat Allah. Insya Allah tenang. Yang berikutnya, irisan yang luar berikutnya. Tapi ini masih persoalan hati. Asyukru war ridha. Bersyukur kepada Allah dan menerima. Syukur dan menerima. Baik, yang pertama adalah syukur. Syukur ini dalam urusan kebaikan dan keburukan itu tetap berada di level tertinggi. Bersyukur, mensyukuri. Jadi katanya orang ketika diuji, kalau dalam Riyadhus Shalihin, orang ketika diuji itu tingkatannya ada 4. Yang pertama itu as-sukht. Orang ketika diuji oleh Allah, yang pertama itu adalah as-sukhtu. As-sukhtu ini mengumpat, mengeluh dengan keluhan yang menentang takdir Allah. Di atasnya itu as-sabr, sabar. Di atasnya lagi ridho. Ridho itu tidak hanya sekedar nerima, tapi menganggap itu lebih baik. Di atasnya lagi, ini yang sulit, mensyukuri apapun yang Allah berikan. Seperti Abu Kilabah itu, Abu Kilabah kan kakinya lumpuh, tangannya sudah tidak bisa bergerak, dan yang bisa bergerak hanya lisannya. Apa yang dia ucapkan? Alhamdulillahilladzi an'amani ala ni'matin. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Dan engkau memberikan karunia yang karunia itu tidak diberikan kepada yang lainnya. Dengan keadaan kaki sudah lumpuh, tangan tidak bisa bergerak, yang bergerak hanya lisannya. Itu artinya apa? Di dalam keadaan paling sulit, yang keluar adalah kalimat syukur. Yang kedua adalah ridha. Ridha ini bunganya nanti yang disebut dengan qanaah. Apa qanaah? Hah? Menerima apa adanya, benar? Misal Masjid Al-Furqan
kedatangan donatur. Kemudian donatur ini bagi-bagi uang. Donatur ini bagi-bagi uang. Lalu sampean sebulan misalnya, sampean terserah siapa saja, dapat amplop isinya 500.000. Senang tidak? Senang pasti. Oke. Setelah dibuka, disobek amplop itu, isinya 500. Lalu setelah itu teman sebelahnya buka amplop, isinya 1 juta. Senang enggak? Yang di sebelahnya malah 1 juta, kita dapat 500.000. Senangnya sama enggak dengan sebelumnya? Enggak sama. Kenapa enggak sama? Karena kita tidak ridho dengan pemberian. Kenapa enggak sama? Karena dimulai dari membandingkan. Sumber ketidaktenangan sebenarnya salah satunya apa? Ketika kita mencoba membandingkan. Malau melek kulkas, madeje kepanasan. Padahal sebelumnya sama-sama tidak punya kulkas, biasa-biasa saja. Saya malau lihat madeje melek kulkas, saya lantai lemak. Tinggi buka, sadepor celep. Dari mana sumber ketidaktenangan? Salah satunya apa? Tidak ridho. Tidak ridho. Maka kata Ali bin Abi Thalib, salah satu di antara tanda ciri orang bertakwa adalah ar-ridho bil qalil. Rela meskipun dapat sedikit. Mau gimana? Wong kita dapat itu memang takarannya begitu. Jadi nggak usah gelisah, ya sudah dapat segitu ya sudah. Itu kehendak yang Allah kehendaki bagi kita. Kemudian nikmatnya orang bersyukur dan dia beriman ya. Nikmatnya orang bersyukur, Allah janjikan, la in syakartum, ayatnya hafal semua. Meskipun yang tidak pernah ngaji pun, karena sering imam dan khotib baca ayat itu apa? La in syakartum la azidannakum tan. Wala in kafartum inna adabi. Fasihan ben ustad dah. Lebih fasih dari ustadnya. Tapi dalam pengamalan sulit. Oleh sebab itulah bersyukur ini harus terus dilatih. Dilatih. Dan kita begini Pak, bahayanya kita ini, kita menganggap tambahan yang Allah tambahkan itu tambahan yang sama. Maunya begini, andi pese 10.000, mun alhamdulillah deki otomatis atambah 11.000. Tat gula pun alhamdulillah melolo, tat mata tambah. Jadi kalau Allah mengatakan la azidannakum, jangan dianggap tambahannya itu tambahan yang sama dengan kenikmatan itu. Bisa jadi apa? Bisa jadi dalam 1 tahun anak-anak kita tidak sakit. Sehingga apa? Kita tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk obat. Bisa jadi begitu. Dalam 1 tahun kita tidak mendapatkan musibah apapun. Makanya sudah, kalau Allah suruh syukur, syukur. Kalau Allah menyuruh kita syukur dengan sedekah, sedekah saja. Nggak usah kita akian. Masa Allah naki? Mana sedekah 10.000, deki kentena 100.000. Mana 100.000 kentena sejut nyaman abai ke TV. Dari mana konsep itu? Anfik unfik. Kamu bersyukur dengan cara infak, aku ganti, kata Allah. Tidak mesti selalu angkanya sama, tidak mesti selalu itu. Bisa jadi keberkahan, bisa jadi keselamatan dan yang lain. Makanya ajak-ajak diri kita supaya cerdas. Ada ustadz yang pandangan saya konsepnya terlalu duniawi.
Mun nangale mobil sampean sholawat, tak abid ambian di mobil. Akhir apa? Ambu tak salawat pole. Kenapa? Mun beda pengajian, beda kota amal, tulinya be 10.000, bukti aki, teluare hente 100.000. Eden tos teluare. Iya, sedekah tambah nggak tenang. Kenapa? Selalu diukur, diangkakan begitu. Siapa yang sholat duha, rezekinya akan berlimpah ganda. Akhirnya sholat duha. Oleh Domingo datang ke Ustaz, tat, gula pun rajin sholat duha tat. Mak pakun seret der. Jangan selalu begitu. Jadi gantinya tidak selalu angka yang sama. Baik, irisan yang keempat itu al-imanu bil qadr, mengimani takdir. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan tadi, nerima. Sebelum kita ada, sebelum kita ke dunia, takdir kita sudah disiapkan. Ini yang banyak tidak sadar. Engkau mah ada iya, engkau mata yang arwah. Sudah Allah tentukan. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Allah ciptakan segala sesuatu lengkap dengan takdirnya. Sudah. Nah, ini sumber, di antara sumber masalah dalam diri kita apa? Kita tidak tahu kalau itu sudah diatur oleh Allah. Sehingga apa? Kalau ada kejadian, kita cari apa? Kejadian buruk misalnya, kita cari apa? Kita cari kambing hitamnya. Nemunya kambing putih. Sudah begitu sebelum lahir, kan di hadis keberapa itu? Di hadis arba'in itu, al-arba'un an-nawawiyah itu. Kan fayuktabu apa? Bikat birizkihi wa ajalihi wa syakiyun aw sa'idun, kan bunga atau enggak, itu sudah ada catatannya. Nah, yang ini jangan jadi peramal. Muncul jadi tepuk di keristanan. Islam tidak mengajarkan begitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada kejadian-kejadian yang menimpa kita, khususnya yang buruk, ingat, itu sudah Allah takdirkan. Tapi jangan lupa, iringi dengan ikhtiar. Karena ada yang salah paham dalam konsep takdir. Ada orang sakit, tak beres, kemudian dia bilang apa? Ya wes celah takdir aja tak kira beres. Jangan. Selama masih bisa, dia harus terus berobat. Ketika ada sahabat, ya Rasul, saya bawa unta ke masjid, saya tawakal kepada Allah, apa saya ikatkan? Kata Rasul, tawakal Allah wa akilha. Tawakallah kepada Allah dan ikatlah itu. Jadi mengimani takdir bukan sekedar nerima, tapi diiringi dengan usaha. Baik, yang paling luar, irisan paling luar, sumber ketenangan. Al-linu fit ta'amul. Mohon maaf, sumber ketenangan itu adalah lembut dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini harus dimiliki pribadi mukmin. Ketemu dengan siapapun, upayakan dengan penampilan yang ramah, jangan marah. Ini dilatih, Pak. Kenapa? Karena ada sebagian kita mengalibikan sanika. Mun kas sepon tak bisa pun pangala, bukan. Rasulullah itu diutus apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya sering nyampaikan begini. Kita kadang baca sejarah itu kapuruh. Belum tuntas baca sejarah Nabi Muhammad, langsung baca sejarahnya Umar bin Khattab. Engkena kaman-kaman pas gah magagah seperti Umar.
Iya, enggak apa-apa, bagus. Tapi selesaikan dulu sejarah Nabi Muhammad. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Itu Nabi Muhammad. Tad Umar bektok asadat bodereng enterazina yang aki pedang bi Umar. Rasul nggak begitu. Ada orang kencing di masjid, apa yang dilakukan Umar? Idzan li ya Rasulullah sa'adribu unuqa. Ya Rasul, beri izin, saya penggal lehernya. Kita kadang begitu, Pak. Padahal sikap Umar itu ditegur oleh Nabi Muhammad. Ingat, di antara sumber ketidaktenangan dalam hidup kita karena sikap kita kurang lembut pada orang lain. Contoh sederhana. Sederhana. Sampean sebagai suami punya sikap kasar, kaku, akihiren, ngosoan ke istrinya. Ke istrinya. Apa yang terjadi? Dengan istrinya renggang. Mulai karoma, rumah disebut apa? Baiti jannati. Mulai karoma, rumahnya bukan surga, tapi mulai karoma tak nyaman. Gara-gara apa? Gara-gara punya sikap kasar. Coba ini dirubah, nggak ada istilahnya kelembutan kecuali menjadi hiasan. Nggak ada istilahnya kelembutan itu merugikan. Mesti lembut itu menguntungkan. Rasulullah bersabda di dalam hadis, "Ma yakunul linu fi syai'in illa zanahu." Tidaklah kelembutan itu menempel pada sesuatu kecuali menjadi hiasan. Pasti. Coba ambian sederhana boy. Saya mau ketemu berjamaah masjid nih kak. Kita usah nyebut ki, cak nyebut. Nyon bang bora cak nyebut. Saya mau ketemu di masjid nih kak. Saya lembu, saya lebur, saya lakukan senyum. Ambian seneng monopolom. Tapi mon saya ngkipon saya kasih. Tekaknya budenya mana tako. Nah ini dilatih. Nah, kenapa sampai tidak tenang? Salah satu diantaranya adalah karena orang-orang yang bersikap kaku, mudah bermusuhan, mudah membenci, itu biasanya banyak musuhnya. Kalau sudah banyak musuhnya, datanglah keburukan-keburukan, datanglah interaksi-interaksi yang terputus. Sehingga apa? Malam malarat setedunga, siang sengka amaina kata tangke. Kenapa? Dengan semua orang dia tidak punya alaqah al-layyina, hubungan yang lembut. Tapi kalau dengan semua orang dia ramah, dia nyaman, dia rahmah, arif, enak. Datang ke kantor, ketemu orang, semuanya welcome. Assalamualaikum, senyum. Datang ke tempat tongkrongan, semua orang dijadikan teman. Ketemu tetangga, Pak, Assalamualaikum. Jadi orang ketemu kepi, akhirnya apa? Yang datang dari luar, input yang dia dapatkan apa? Ketenangan dalam batin. Tapi coba kalau, mohon maaf, kita sedang masalah dengan orang, bahkan mohon maaf, mau sholat pun nggak tenang. Sampai anak sholat ini sudah khusyuk, tepana moso, Allahu Akbar. Nyaman maca dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul a'udzu birabbil falaq. Sami Allahu liman hamidah. Datang mosona masbuk. Rabbana walakal hamd. Dapat alhamd, Rabbana walakal hamd. Pas mosona berdiri di samping sampean. Gimana salatnya? Gak tenang. Bisa jadi itu karena ditimbulkan oleh apa? Ditimbulkan oleh kesalahan muamalah, kesalahan interaksi dengan yang lain. Oleh sebab itu, irisan yang terakhir ini, yang kelima ini. Ini sebenarnya polanya adalah latihan. Coba dilatih. Bagaimana supaya kita tentram? Utamanya dengan siapa? Mohon maaf, utamanya dengan keluarga. Itu bukan hadis ya. Baiti jannati itu bukan hadis, itu ungkapan.
Itu bukan hadis, itu ungkapan. Tapi secara makna banyak hadis yang menunjukkan pada itu. Artinya apa? Ketenangan itu, interaksi itu dimulai pertama dari keluarga. Dari keluarga. Makanya kata Nabi, khairukum li ahli. Kamu baik, ukurannya kalau kamu baik untuk keluargamu. Kan nyaman. Pulang ke rumah, assalamualaikum dek. Ketemu anak-anaknya nyambut, assalamualaikum bapak. Senang. Apalagi sampai ada di masa Nabi Muhammad itu orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini tidak pernah nyium anaknya. Sejak punya anak tidak pernah nyium anaknya. Anaknya ada 10. Gak pernah nyium anaknya, tidak pernah dekat. Apa kata Nabi? Awla amlik law naza'allahu min qalbikar rahmah. Saya tidak bisa menahan jika Allah mencabut kasih sayang di dalam hatimu. Jadi kalau dengan anak renggang, dengan istri renggang, dengan tetangga apalagi, oh dia ben siapa? Akhirnya apa? Oh di ada enggak teman? Baik, ini sudah terdengar mu'alik di luar. Sebagai bagian dari kalimat penutup, ada tokoh, ini sebenarnya namanya sering disebut dalam kitab-kitab tasawuf, namanya Ibrahim bin Adham. Nanti bisa dicari ya, Ibrahim bin Adham. Banyak kalimat-kalimatnya yang dinukil oleh banyak muallif, kalimat-kalimat beliau. Beliau ini pernah dalam satu keadaan sangat galau karena dalam misinya sering gagal. Kemudian tiba-tiba muncul dari dalam batinnya kalimat begini. Dia seperti dipanggil. Dan ini banyak dinukil. Ya Ibrahim, ma hadzal abd. Wahai Ibrahim bin Adham, apa sebenarnya dari kesia-siaan ini? Kemudian di antara suara itu terdengar kalimat begini. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian mengira, ini firman Allah, kalian diciptakan untuk kesia-siaan? Kemudian kalimatnya dilanjutkan, ittaqillah. Kamu tidak akan pernah merasa gagal kalau kamu bertakwa kepada Allah. Bertakwalah pada Allah. Alaika bizzat liyaumil faqah. Hendaklah kamu terus-menerus mencari bekal untuk hari perpisahan. Poinnya apa? Satu di antara sumber ketenangan, kalau hari-hari kita, waktu-waktu kita gunakan untuk menambah bekal untuk kehidupan kita. Orang yang beramal soleh, orang yang beriman pada Allah, orang yang senantiasa menyadarkan dirinya supaya beramal, pasti mereka berada dalam ketenangan. Pasti. Karena janji Allah, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mereka akan diberikan kehidupan yang baik. Ini kira-kira yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan ketenangan untuk kita semua, dan kita senantiasa dihadirkan dalam kehidupan apa saja yang membuat kita tenang.